من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Raudhatul Fatah, yang semoga kita semua dirahmati Allah Azza wa Jalla. Marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla At-Taufiq. At-Taufiq maknanya adalah kemudahan dan kemampuan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang nafilah, yang sunnah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar semua amalan yang kita usahakan dalam kehidupan kita di dunia ini diterima di sisinya kelak ketika kita harus menghadapnya. Allahumma amin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum adalah di antara janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, para rasul, dan juga janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Dan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut banyak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita bisa ambil di antara contoh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ikhwan billah, adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-172 sampai dengan 174, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Ia berfirman: laqad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin innahum
lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad sabaqat kalimatuna, sungguh telah berlalu, telah tetap ketetapan kami, kata Allah, li ibadinal mursalin, yakni bagi hamba-hamba kami al-mursalin, yang mereka itu diutus, mereka itu utusan-utusan kami, telah tetap ketetapan kami bagi utusan-utusan kami. Innahum lahumul mansurun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya pasukan kami, kata Allah, tentara kami, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Kita bisa melihat di ayat yang lain, dalam surah Ghafir ayat yang ke-51, di mana Allah Subhanahu wa taala ia berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kata Allah, sesungguhnya kami lanansuru, benar-benar kami akan menolong rusulana, para rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan kelak pada hari di mana para saksi akan berdiri bersaksi di hadapan Allah, yakni di akhirat, di padang mahsyar. Ini diantara janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah secara khusus untuk hamba yang beriman lebih banyak lagi. Kita bisa ambil contoh di antaranya dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-47, Allah Ta'ala menyatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah haqqan, merupakan satu ketetapan kami yang pasti, alaina, wajib atas kami, nasrul mu'minin, untuk menolong hamba-hamba kami yang beriman. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Dari setidaknya yakni 3 janji Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah saya bacakan, setidaknya kita bisa mengambil 2 pelajaran besar. Pelajaran yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia telah berjanji bahwasanya Dia akan menolong dan memenangkan para nabi, para rasul. Demikian pula mereka orang-orang yang beriman yang mengikuti jalannya para nabi dan para rasul tersebut. Mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah akan memberikan kemenangan untuk mereka. Dan pelajaran yang kedua, ikhwan billah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan dan kemenangan tersebut di 2 tempat. Yang pertama di dunia, dan yang kedua di akhirat. Dan kita, ikhwan billah, sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib membenarkan janji yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah menegaskan dalam surah Ali Imran di 10 ayat yang terakhir, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Maka kita wajib mengimani janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan pasti benar terjadi. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, apa yang dimaksud dengan pertolongan dan kemenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada mereka para utusan dan juga kepada mereka orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan bahwasanya janji pertolongan dan janji kemenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran itu ada 2. Yang pertama yang sifatnya itu zahir, sifatnya itu tampak kasat mata, artinya pertolongan dan kemenangan yang langsung bisa dilihat dan atau bisa dirasakan. Kemenangan yang real. Kemenangan yang real itu kemenangan yang bagaimana? Yakni an-nasru 'alal a'da, kemenangan atas musuh. Kemenangan atas musuh yang dimaksud siapa? Tentu yang dimaksud dengan musuh adalah musuh-musuh dakwah. Bil khusus mereka orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir. Dan kemenangan yang secara lebih real, lebih nyata adalah kemenangan di medan jihad fi sabilillah. Kemenangan di medan perang. Dan apakah ini sudah terjadi? Alhamdulillah, jawabannya sudah terjadi. Jawabannya sudah terjadi. Antara para nabi dan para rasul ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan musuh-musuh dakwah yang besar, bahkan memiliki kekuatan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan bala tentaranya ketika itu. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Namrud ketika itu. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kemenangan, pertolongan atas musuh-musuh beliau. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kemenangan pertama beliau setelah beliau berhijrah di tahun 2 Hijriah di medan perang Badr al-Kubra. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melanjutkan kemenangan besar Rasulullah setelah perang Badr di tahun ke-5 Hijriah pada perang Khandaq, atau yang disebut juga dengan perang Ahzab, perang koalisi, di mana orang-orang Yahudi Madinah ketika itu bersepakat dengan orang-orang musyrikun yang ada di Makkah dan orang-orang musyrikun yang ada di luar Madinah untuk menyerang Rasulullah SAW. Namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasulullah SAW. Dan kemenangan yang paling monumental, kemenangan terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW di masa beliau hidup adalah kemenangan beliau
ketika beliau bisa merebut kembali kota Makkah, bisa merebut kembali Makkah, tanah air beliau. Peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah. Ada yang tahu atau berapa Fathu Makkah? Fathu Makkah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Itu kemenangan yang terbesar di dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fathu Makkah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan peristiwa tersebut di dalam satu surah khusus, yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah Azza wa Jalla ketika datang nasrullah, pertolongan Allah, dan al-fath, kemenangan yang dimaksudkan Fathu Makkah. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah untuk bertasbih, mensucikan namanya dan memahasucikannya dan memohon ampunan kepadanya. Yang kalau kita lihat tafsirnya ikhwanillah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya surat An-Nasr atau surat Idza Jaa Nasrullah ini merupakan pertanda urbu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwanillah barakallahu fikum. Dan kemenangan yang dialami Rasulullah ini tidak berhenti. Kemenangan ini dilanjutkan di masa Abu Bakar As-Siddiqul Akbar, di mana beliau bisa menumpas para nabi palsu, bisa memukul mundur pasukan Romawi, bisa memukul mundur pasukan Persia. Dilanjutkan di masa Umar bin Khattab, di mana Persia betul-betul tumbang. Di masa Umar bin Khattab, Romawi bisa betul-betul terusir dari Jazirah Arab. Bumi Palestina, bumi Syam yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani. Pendeta mereka menyerahkan kunci Baitul Maqdis, kunci Masjidil Aqsa langsung kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemenangan demi kemenangan terus berlanjut di masa Utsman sampai ke Afrika, sampai ke Afghanistan, dilanjutkan di masa Ali bin Abi Thalib, di masa Daulah Umayyah, di masa Daulah Abbasiyah. Dan setelah kaum muslimin mereka mulai melupakan sejarah, mereka mulai hanyut dengan dunia, mereka mulai meninggalkan jihad fisabilillah. Negeri-negeri yang sebelumnya dikuasai kaum muslimin kemudian diambil kembali oleh musuh, termasuk bumi Palestina, bumi Syam dikuasai lagi oleh mereka orang-orang Nasrani. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan seorang mujahid besar, dan salah seorang dari ulama kaum muslimin, Salahuddin Al-Ayyubi, pada perang Hittin namanya, sehingga beliau bisa merebut kembali bumi Syam.
Baitul Maqdis, memerdekakan Palestina, sehingga kemudian kembali di tangan kaum muslimin. Ini ikhwanillah barakallahu fikum. Dan kalau kita bicara lebih luas lagi ikhwanillah, kemenangan ini terus Allah Ta'ala berikan. Di mana di masa daulah Abbasiyah, di sana kaum muslimin itu juga berhasil menaklukkan bumi Andalusia Spanyol. Spanyol menjadi negeri muslim. Banyak ulama dari Spanyol. Di antaranya siapa? Imam Al-Qurtubi dari Cordoba. Dan banyak ulama-ulama yang lain dari Spanyol. Dan Islam terus menyebar, bahkan Islam pernah berkuasa sampai ke daerah Prancis. Ini ikhwanillah barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya ikhwanillah, ketika kaum muslimin sudah lupa sejarah, mereka sudah mulai jauh daripada ajaran agama mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mulai memberikan ujian kepada mereka berupa kekalahan demi kekalahan. Negeri-negeri yang sebelumnya dikuasai kaum muslimin diambil kembali oleh mereka orang-orang kafir. Dan realita yang sama-sama kita ketahui, ikhwatillah, bumi Syam yang merupakan buminya para nabi bisa diambil kembali oleh mereka orang-orang kafir Yahudi, laknatullah alaihim, dengan bantuan negara-negara kafir. Mereka berkuasa di sana, menginjak-injak saudara kita kaum muslimin, menjajah, membantai mereka. Dan sampai hari ini belum berakhir. Sampai hari ini belum berakhir. Ikhwanillah barakallahu fikum. Kita jangan terlena melihat bagaimana Rasulullah menang, bagaimana Khulafaur Rasyidun menang, jihad di masa daulah Umayyah, daulah Abbasiyah, berjaya kaum muslimin. Kita harus tahu itu semua tidak terjadi dengan begitu saja. Kemenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah itu, kita jangan lupa sejarah, adalah setelah sebelumnya Rasulullah itu beliau berdakwah, menanamkan akidah. Beliau betul-betul memahamkan kaum muslimin dan mengajak mereka bersabar atas beratnya hidup di atas agama di bumi Makkah ketika itu. Jadi kemenangan itu Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah setelah 15 tahun. 13 tahun beliau dakwah di Mekah itu isinya cuma sabar. Dan Rasulullah juga tidak pernah memobilisasi massa, mengajak mereka untuk angkat senjata, angkat pedang, kita lawan penguasa zalim Quraisy. Tidak. Beliau sabar sampai akhirnya beliau harus terusir dari negeri beliau. Beliau hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Itu pun setelah 2 tahun baru Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan beliau untuk angkat senjata berjihad melawan mereka orang-orang kafir. Artinya itu semua ikhwanillah, kemenangan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah setelah ada usaha yang beliau lakukan. Ketika tiba saatnya Allah Ta'ala berikan kemenangan, pertolongan, Allah Ta'ala akan datang. Maka ikhwanillah barakallahu fikum, apabila kita berkaca pada sejarah, kita melihat keadaan kaum muslimin hari ini, yang mana mereka itu begitu jauh dari agama, yang mana Islam itu sudah menjadi sesuatu yang asing,
di tengah-tengah penganutnya, pemeluknya, maka kemenangan harus diupayakan, harus diusahakan, bukan ditunggu, bukan dinanti, tapi diusahakan. Bagaimana Allah Ta'ala datangkan kemenangan, sebagaimana dahulu Allah Ta'ala datangkan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan para salafun salih, para pendahulu kita yang salih. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau kita mau melihat kepada penjelasan yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga banyak menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau tentang sebab-sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah atas musuh. Semua sudah dijelaskan. Dan kalau kita mau meringkas ikhwan fillah di kesempatan malam hari ini, kita bisa meringkas sebab-sebab tersebut menjadi dua. Yang pertama, ikhwan fillah, tidak ada jalan untuk meraih kemenangan dan menunggu datangnya pertolongan Allah kecuali yang pertama dengan kembali kepada agamanya, kembali kepada agama Islam dan berusaha untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Untuk dimulai dari individu kita masing-masing. Betapa banyak ilmu yang telah kita dengar, tapi sejauh mana kita terapkan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Ini jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Muhammad, ayat yang insyaallah sudah sangat familiar. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian semua mau menolong Allah, Allah Ta'ala akan menolong kalian. Dan Allah Ta'ala yutsabbit aqdamakum, akan mengokohkan kaki-kaki kalian, akan mengokohkan, menguatkan langkah-langkah kaki kalian. Kalau kalian mau menolong Allah, bukan Allah Ta'ala butuh ditolong, bukan. Maksudnya menolong agama Allah, menegakkannya, bukan menghinakannya, bukan. Tapi ditegakkan agama Allah, diterapkan, diamalkan. Allah Ta'ala akan menolong kalian. Dan Allah Ta'ala akan meneguhkan kaki, maksudnya Allah Ta'ala akan menangkan kalian atas musuh-musuh kalian. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang lain, surah An-Nur ayat yang ke-55 dan 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a ila akhir ayat. Ayat ini masih panjang, bisa putus seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallah, Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau beramal saleh. Iman, amal saleh. Iman artinya akidahnya benar, amal saleh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka itu berkuasa
sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan agama mereka, agama yang Allah Ta'ala ridho itu menjadi agama yang kokoh, agama yang disegani, agama yang menang, yang akan Allah Ta'ala menangkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan mereka dari rasa takut dengan rasa aman. Allah Ta'ala akan menggantikan rasa takut dengan keamanan. Tapi apa syaratnya kata Allah? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kalau mereka itu mau beribadah hanya kepadamu dan tidak berbuat syirik kepadamu syai'an sedikit pun. Itu ngaji tauhid, harus ngaji tauhid, harus paham, harus kenal apa itu syirik. Tidak cukup orang belajar tauhid tanpa mau mengenal syirik, tidak cukup. Tidak cukup orang belajar iman tanpa mau mengenali kekafiran, tidak cukup. Harus dikenali dua-duanya. Supaya apa? Supaya tahu, supaya gamblang. Kita tahu manisnya, indahnya iman. Kalau kita tahu jeleknya, kotornya, yang namanya kekafiran. Kita tahu indahnya tauhid, bagaimana nilai tauhid yang agung. Kalau kita mengetahui jeleknya syirik dan hinanya syirik dan para pelakunya, wajib kita paham ini semua ikhlas. Karena tanpa ini semua tidak akan datang itu kemenangan dari Allah. Tidak akan datang. Rasulullah sudah prosesnya beliau lalui. Generasi awal setelah Rasulullah, mereka memetik buah dari perjuangan para pendahulunya. Ketika nilai-nilai perjuangan sudah mulai dilupakan, ya kita harus mau memulai lagi. Harus mau mengupayakan sebab-sebab yang dengannya datang kemenangan dari Allah. Ini ikhwan fillah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya, kata Rasulullah, "Idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadhtum adnab al-qatar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kalian sudah asyik melakukan jual beli dengan inah, jual beli inah itu salah satu dari bentuk jual beli ribawi. Kalau mau dimaknai secara umum, ketika kalian sudah mulai asyik melakukan praktek riba, kalian menggeluti riba, kalian mulai memegangi ekor-ekor sapi. Maksudnya apa? Kalian asyik dengan peternakan kalian. Waraditum bizarri, dan kalian ridho dengan cocok tanam kalian. Kalian lebih ridho dengan dunia kalian. Yani sawah ladang kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala akan timpakan kepada kalian itu kehinaan, kerendahan, musuh tidak takut kalian. Bayangkan alhamdulillah, saya tanya, berapa persentase jumlah kaum muslimin di dunia?
Yang tahu di dunia ini prosentasenya orang Islam itu seberapa? Tidak pernah dengar? 1/5 Bapak. 1/5 penduduk dunia ini orang Islam. Kok tidak diuteni sama orang-orang Yahudi? Semua berteriak, semua melaknat, semua mengutuk, agresi membantai orang Yahudi. Apakah mereka berhenti? Tidak. Negara-negara kafir Amerika, Prancis, Inggris terus bantu nyokong. Jepang bantu Yahudi. Tidak takut, tidak disadari. Benar yang diucapkan Nabi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala akan timpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan. Tidak ada hajinya. Kalau bahasa Jawa. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian semua mau kembali kepada agama kalian. Ini ikhwatillah barakallahu fikum. Ini bentuk ikhtiar. Sebab yang kedua ikhwatillah, setelah ikhtiar seorang tawakal dengan berdoa, maka sebab datangnya pertolongan dengan doa ini jangan pernah kita lupakan. Jangan pernah kita lupakan. Berdoalah terus, mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Bil khusus apa yang selama ini atau sampai hari ini masih menjadi ini hal yang disoroti dunia, agresi Yahudi terhadap kaum muslimin Palestina, pembantaian besar-besaran di Gaza. Jangan pernah kita lupa untuk mendoakan mereka. Doa ikhwatillah. Doa ini senjata terbesar kita ikhwatillah. Karena ini bisa kita lakukan. Dan jangan sepelekan doa. Jangan sepelekan doa. Kita mau flashback sejarah, sebutkan perang Badar, kemenangan. Di antara sebab datangnya kemenangan juga doa Rasulullah. Perang Ahzab, di antara sebab datangnya kemenangan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mau sejarah mundur lagi lebih jauh, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Harun, keduanya itu rajin berdoa untuk kehancurannya Fir'aun. Rajin berdoa untuk kehancurannya Fir'aun. Ini yang menceritakan pada kita Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-88 sampai 89. Bagaimana doa Nabiullah Musa kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Kata Nabiullah Musa dalam doanya, wahai Rabb kami ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesar di kerajaannya itu perhiasan dan kekayaan dunia. Engkau telah membahagiakan mereka, padahal mereka itu menyesatkan hamba-Hambamu ya Allah. Ya Allah, binasakan harta mereka. Doa Nabi Musa, binasakan harta mereka, Fir'aun dan tentaranya, dan timpakan kepada mereka itu azab yang pedih di dunia sebelum azab yang pedih di akhirat. Di ayat 89 Allah Ta'ala menjawab Nabi Musa, qala qad ujibat da'watukuma. Allah Ta'ala menjawab, sungguh doa kalian berdua telah diijabahi. Kalau kita lihat kitab tafsir Ikhwatubillah, di sana terdapat riwayat-riwayat bahwasanya doanya Nabi Musa dan Nabi Harun untuk kehancuran Fir'aun itu dikabulkan oleh Allah setelah 40 tahun. Setelah berapa?
40 tahun doa terus, Allah Ta'ala baru ngabulkan setelah 40 tahun. Maka jangan lakukan Allah, akan datangnya pertolongan Allah. Kita semua sudah berdoa, kok kaum muslimin Palestina tidak ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu hikmah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa itu. Yang jelas di balik lambatnya pengijabahan doa tentu ada hikmah yang agung. Kita semua kaum muslimin agar berkaca ikhwanillah. Apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina ini potret, kita harus ambil pelajaran darinya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Mungkin enggak? Ya, cara mungkin. Ini dunia semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Orang Cina menguasai Indonesia, kita dijajah, mungkin enggak? Tetap cara mungkin. Dunia mungkin. Ini ikhwanillah barakallahu fikum. Ini sebab datangnya pertolongan secara kasat mata. Kita kembali kepada penjelasan ayat yang tadi atau janji Allah Ta'ala yang kedua yang dijelaskan para ulama, kemenangan dan pertolongan yang Allah Ta'ala janjikan kepada para nabi, para rasul dan orang yang beriman. Yang kedua itu kemenangan dan pertolongan besok di akhirat. Pertolongan dan kemenangan besok di akhirat. Kemenangan di akhirat ini jauh lebih kita butuhkan, jauh lebih kita butuhkan, dan inilah yang lebih besar. Inilah yang lebih besar, lebih kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemenangan di kampung akhirat atau di akhirat kelak ini dalam surah Al-Fath. Surat Al-Fath. Al-Fath itu artinya kemenangan. Kalau kita buka Quran terjemah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan firman-Nya, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim wa yansuraka Allahu nasran aziza. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Allah telah berikan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar, Fath Makkah ini. Dan Allah Ta'ala ingin mengampuni dosa-dosamu wahai Rasulullah Muhammad, dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang. Dan Allah Ta'ala ingin menyempurnakan nikmatnya untukmu dan ingin membimbingmu ke jalan yang lurus. Dan Allah Ta'ala menolongmu, memenangkanmu dengan kemenangan yang azizah, yang besar. Ini ikhwanillah barakallahu fikum. Pada surat Al-Fath, ikhwanillah, kalau kita lihat asbab nuzulnya surat Al-Fath itu terkait dengan peristiwa sejarah di masa Rasul. Itu peristiwa yang disebut dengan Sulhu Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu ikhwanillah, kalau kita mau lihat sejarah, itu perjanjian yang isinya itu merugikan kaum muslimin. Yang kaum muslimin itu tidak terima. Umar bin Khattab sampai berkata kepada Rasul, alasna alal haq, bukankah kita ini atas kebenaran? Masa kita direndahkan dengan perjanjian seperti ini? Ya Rasulullah, katakan kepada Umar, nahnu alal haq, kita di atas kebenaran, kita bersabar. Allah Ta'ala turunkan surat Al-Fath yang berisi kabar gembira kepada Rasulullah bahwasanya Allah akan memenangkan beliau dengan kemenangan yang besar, Fathu Makkah di tahun berikutnya. Dan Allah Ta'ala ingin mengampuni dosa Nabi,
dan menolong beliau dengan kemenangan yang besar. Dan apakah ini hanya bagi Rasulullah? Tidak, tetapi juga bagi para sahabat yang bersama beliau, dan juga bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin secara umum yang mengikuti jalan beliau. Di ayat yang kelima surah Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala kelak akan memasukkan hamba-hambanya yang beriman, laki maupun perempuan, ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai surga. Mereka akan berada di dalamnya. Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Dan yang seperti itu kata Allah, karena indallah fawzan 'azima, yang seperti itulah yang merupakan kemenangan yang azim, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat terakhir saya, barakallahu fikum, kemenangan di akhirat harus kita upayakan kejar di dunia ini dengan kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, murnikan tauhid, murnikan amalan kita sehingga betul-betul menjadi amal yang salih. Kalau kita sudah betul-betul kembali kepada agama Allah di dunia ini, insya Allah kemenangan atas musuh di dunia ini dengan izin Allah akan Allah Ta'ala datangkan. Dan kemenangan di akhirat pasti akan kita peroleh. Kalau kemenangan di dunia belum Allah Ta'ala datangkan kepada kita sabar. Yang jelas bagi orang-orang yang beriman, usaha mereka untuk beramal saleh di dunia tidak akan pernah Allah Ta'ala sia-siakan. Ini ikhwatillah barakallahu fikum, apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, yakni bagaimana kita sama-sama berusaha untuk bisa kita meraih dua kemenangan di dunia dan di akhirat. Dan ini perlu usaha bersama. Silahkan diadani terlebih dahulu. Kemudian biasanya ada tanya jawab. Tidak ada, berarti langsung saya akhiri. Saya tutup. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.